Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Erisnya Krisdila Patingtan Biring dengan NIM D0511911036. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang akan saya bawakan, yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap arsitektur. Pada bagian yang pertama, kita akan masuk ke pengertian teknologi dan arsitektur sistem informasi. Pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Yang bagian kedua, pengertian arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi terkadang disebut juga sebagai arsitektur teknologi informasi, arsitektur sistem informasi atau infrastruktur teknologi informasi. Adapun beberapa definisi mengenai arsitektur sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Yang kedua, bentuk khusus yang mengandung teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Yang ketiga, desain sistem komputer secara keseluruh, termasuk sistem jaringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari masa ke masa mempengaruhi berbagai aspek yang ada di dunia. Salah satunya perkembangan teknologi digital dan virtual yang terus berkembang sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan. Ditambah lagi dengan berbagai perusahaan yang terus bersaing untuk menghasilkan berbagai teknologi terbaru. Istilah digital sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, teknologi digital telah memasuki berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Begitu pula dengan dunia perancangan arsitektur juga tidak luput dari pengaruh teknologi. Teknologi digital membantu arsitek maupun desainer dalam proses menghasilkan produk gambar maupun dalam proses menciptakan suatu desain. Bahkan akhir-akhir ini teknologi digital juga membantu arsitek hingga ke tahap pembangunan. Hal ini tentu saja mempermudah dan membuat kerja arsitek ataupun desainer menjadi lebih baik dan lebih efisien. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu teknologi digital dalam arsitektur dan pengaruh teknologi digital dalam desain arsitektur. Teknologi digital dalam arsitektur. Secara umum, bisa dikatakan terdapat dua tahapan teknologi digital masuk ke dalam dunia perencanaan arsitektur. Pada tahap awal, teknologi digital masuk ke dalam dunia perencanaan arsitektur hanya sebagai alat visualisasi desain. Namun, sejalan perkembangannya teknologi digital tersebut, teknologi digital kini dapat digunakan sebagai bagian dari proses perancangan atau desain yang dapat dikatakan sebagai alat bantu berpikir dalam proses perancangan. Dengan demikian, proses perancangan arsitektur tidak menjadi monoton. Arsitek, desainer, bahkan mahasiswa arsitektur dapat bereksplorasi dalam menemukan inovasi-inovasi desain yang baru. Tidak hanya itu saja, teknologi digital mampu melakukan beberapa analisa dan evaluasi terhadap desain. Hal ini sangat menguntungkan bukan hanya para arsitek maupun desainer juga, sehingga mereka dapat menghasilkan suatu desain yang lebih optimal. Oleh karena itu, teknologi digital sangat membantu arsitek maupun desainer dalam proses perancangan arsitektur. Sehingga di era modern ini, dunia perancangan arsitektur sudah tidak bisa dipisahkan dari hal-hal berbau teknologi digital. Walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa terkadang metode desain tradisional seperti sketsa konseptual juga masih diperlukan dalam proses perencanaan arsitektur. Pengaruh teknologi digital dalam desain arsitektur. Teknologi digital memberi pengaruh yang cukup besar dalam dunia perencanaan arsitektur.
Sebelum teknologi digital hadir, proses desain dilakukan secara manual atau dikenal sebagai metode tradisional dengan media kertas dan pensil ataupun alat tulis lainnya. Dengan metode tradisional ini tentu saja dalam menyelesaikan sebuah proses desain membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, sebagian arsitek ataupun desainer masih tetap menggunakan metode tradisional dengan alasan bahwa melalui goresan garislah sang arsitek bisa menuangkan gagasan dengan lebih efektif. Hadirnya teknologi digital dalam dunia desain arsitektur memudahkan kerja dari arsitek ataupun desainer. Produk gambar bisa dihasilkan dalam waktu yang lebih cepat dan lebih akurat. Di samping itu, arsitek atau desainer juga dapat bereksplor dan menemukan inovasi dalam berbagai aspek dengan menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi gambar. Jadi baik, setelah kita mengetahui tentang pengertian teknologi dan peran teknologi dalam dunia arsitektur, selanjutnya kita akan mengetahui aplikasi apa saja yang dapat digunakan dalam mendesain. Berikut beberapa aplikasi yang digunakan dalam mendesain. Yang pertama itu adalah SketchUp. Aplikasi ini bisa membantu dalam membuat bangunan 3 dimensi. Fiturnya sendiri tidaklah terlalu canggih. Walaupun begitu, aplikasi ini mempunyai beberapa kelebihan yang membuat unggul serta layak dipakai. Salah satunya adalah mampu dipadukan dengan V-Ray. Perpaduan SketchUp dengan render tersebut bisa membuat kita menghasilkan gambar yang baik dan begitu realistik. Yang kedua adalah aplikasi AutoCAD arsitektur. Aplikasi yang satu ini tidak lazim lagi dipakai oleh para arsitek profesional. Hal ini disebabkan oleh kelebihan aplikasi ini yang membantu arsitek dalam membuat gambar yang detail. Lewat aplikasi ini kita bisa bikin gambar bangunan 2 dimensi yang detail dan teliti. Gambar tersebut akan sangat berguna untuk kontraktor dan para tukang ketika hendak merealisasikan desain bangunan yang sudah kita buat. Dan yang ketiga adalah 3D Studio Max. Selain SketchUp, masih ada satu aplikasi lain yang bisa membantu membuat gambar 3D, yaitu 3D Studio Max. Aplikasi ini bisa bikin gambar 3D yang detail dan teliti, seperti halnya SketchUp. Adapun pembeda antara aplikasi ini dengan SketchUp adalah penggunaannya. 3D Studio Max tak hanya dipakai untuk kalangan arsitek saja, tetapi juga oleh animator, pembuat game, dan juga untuk kepentingan rendering. Karena 3D Studio Max mempunyai fitur editing yang bisa dipakai untuk kepentingan apapun, mulai dari arsitektur, animasi, hingga rendering software. Keempat adalah aplikasi Revit arsitektur. Aplikasi yang telah diakuisisi oleh Autodesk ini membantu kita dalam membuat rancangan yang detail sekaligus berkualitas. Lewat aplikasi ini, kita bisa bikin desain bangunan dan komponen dalam 3 dimensi. Selain itu, kita bisa membubuhi keterangan di dalamnya dan dengan format 2 dimensi. Tak hanya untuk kepentingan arsitektur, aplikasi ini bisa dipakai untuk kepentingan desain grafis serta struktur. Selanjutnya adalah aplikasi Archicad. Mengusung konsep all-in-one, aplikasi ini memungkinkan untuk membuat gambar dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Tak hanya bagi kalangan profesional, aplikasi ini juga dipakai untuk desainer pemula atau para mahasiswa jurusan arsitektur. Aplikasi ini juga lazim dipakai oleh para biro arsitek yang ada di luar negeri. Hal ini tak lepas dari beberapa kelebihan yang dimilikinya, mulai dari mampu menggambar dalam format 2 dimensi dan 3 dimensi, sampai tampilan yang begitu user friendly. Aplikasi ini juga memungkinkan para arsitek bekerja di lingkungan Building Information Modeling atau manajemen, yaitu BIM. Archicad bisa dipakai untuk platform Windows maupun Mac iOS. Masuk ke aplikasi yang keenam, yaitu Chef Architect. Ini adalah aplikasi lainnya yang bisa membantu kita dalam membuat gambar 2 dimensi sekaligus 3 dimensi, terutama dalam membuat desain rumah
interior rumah, serta desain kamar mandi dan dapur. Aplikasi ini sangat cocok digunakan untuk membuat interior ruangan. Masuk ke aplikasi yang ketujuh, yaitu Home Design. Aplikasi asal Amerika ini kombinasi dari Lightworks dan NextGen di dalamnya. Kehadiran Lightworks adalah aplikasi ini mampu membantu menghasilkan desain secara cepat meskipun sedang mengerjakan proyek arsitektur yang berjumlah besar. Sementara itu, kehadiran NextGen pada aplikasi ini bisa membantu menghasilkan gambar desain yang amat sempurna sekaligus realistik. Ada beberapa fitur menarik yang ada di dalam aplikasi ini. Sampel Home Design dan Coach Estimator adalah keduanya. Simple Home Design yang bisa membantu menemukan template desain yang tepat, sedangkan Coach Estimator yang bisa menghitung anggaran pembangunan rumah rancangan. Jadi ini sudah bisa mendesain dan sekaligus bisa menghitung anggaran pembangunan. Kita masuk ke aplikasi yang 8, yaitu Softplan. Seperti aplikasi sebelumnya, aplikasi ini juga punya Coach Estimator yang bisa menghitung anggaran pembangunan rumah rancangan. Dalam aplikasi ini, fitur tersebut bisa berjalan secara real time. Kita masuk ke aplikasi yang berikutnya, yaitu aplikasi ke-9, yaitu Vectorworks Arsitektur. Aplikasi ini hanya cocok dipakai untuk yang profesional. Mengapa? Karena hal ini Vectorworks mempunyai fitur yang rumit dan hanya bisa dipakai oleh kalangan arsitek profesional. Aplikasi ini bisa membuat gambar bangunan secara presisi, kreatif modeling, serta algoritmik desain. Dengan menggambar bangunan, aplikasi ini juga bisa membantu merancang arsitektur landscape. Selanjutnya adalah aplikasi yang terakhir, yaitu MicroStation. Aplikasi yang dikelola oleh Bentley System ini bisa membantu membuat desain bangunan 2 dimensi dan 3 dimensi. Aplikasi berbasis CAD ini memiliki stabilitas tinggi yang tidak dimiliki aplikasi lain. Setiap desain yang dihasilkan bisa disimpan dalam berbagai format. Cara menggunakannya sendiri tidaklah terlalu sulit. MicroStation cocok dipakai untuk arsitek profesional, desainer, dan jurusan teknik lainnya. Kita sudah sampai di akhir. Berikut saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya presentasikan, yaitu dunia desain arsitektur tidak bisa dipisahkan dari teknologi digital. Teknologi digital telah menjadi bagian dari dunia desain arsitektur, baik itu di kalangan profesional maupun di kalangan mahasiswa. Perkembangan teknologi digital dari waktu ke waktu memberi dampak dan kemajuan proses desain arsitektur. Dengan dikembangkannya berbagai software yang berhubungan dengan arsitektur, maka proses desain arsitektur semakin berkembang sehingga inovasi-inovasi desain baru dapat tercipta. Sekian dari materi presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih.